Selamat datang di acara ke-13, bentuk lahan asal proses antropogenik. Pada acara yang terakhir ini, saya Tita Talia Nurcayani dan Anissa Rahmadini akan membersamai teman-teman dalam memahami lebih lanjut mengenai geomorfologi antropogenik. Setelah melalui praktikum ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan bentuk lahan asal proses antropogenik dan proses pembentukannya, serta mampu mengenali dan mendeskripsikan bentukan-bentukan asal proses antropogenik melalui pengamatan dari data-data spasial dan mampu membuktikannya berdasarkan pengamatan di lapangan. Apa yang dimaksud dengan antropogenik? Geomorfologi antropogenik adalah studi tentang peran manusia dalam menciptakan bentang alam dan memodifikasi operasi proses geomorfologi yang telah ada, seperti pelapukan, erosi, transportasi, dan pengendapan. Saat ini, agen manusia sama pentingnya dengan faktor geomorfik lainnya yang telah teman-teman pelajari pada acara-acara sebelumnya. Meskipun energi yang dikeluarkan oleh agen manusia tidak signifikan apabila dibandingkan dengan kekuatan endogenik bumi seperti gerak tektonik dan aktivitas vulkanis. Proses antropogenik sendiri meluas dan energinya akan semakin besar seiring dengan meningkatnya populasi manusia, dieksploitasinya lahan dan sumber daya baru, serta diadopsinya teknologi-teknologi baru. Pembentukan bentuk lahan asal proses antropogenik. Bentuk lahan asal proses antropogenik dibuat pada bentuk lahan alami, sehingga proses geomorfologi antropogenik tidak dapat dipisahkan dari bentang alam dasarnya. Berdasarkan sumbernya, bahan pembuat bentuk lahan asal proses antropogenik dapat dibagi menjadi tiga, yaitu bahan alami, limbah manusia, dan bahan buatan. Bahan buatan merupakan bahan yang paling sering digunakan, sehingga bentang alam buatan manusia memiliki karakteristik yang berbeda dari bentukan alaminya. Hal ini membuktikan bahwa suatu unit geomorfologi dapat tidak hanya dibentuk oleh tenaga dari bumi, melainkan juga oleh aktivitas manusia. Berikut adalah diagram keterkaitan antara geografi fisik dan perubahan akibat agen manusia. Agen manusia dapat mempengaruhi proses geomorfik eksogenik dan hadir pada setiap tahap proses tersebut. Sebab, cepat atau lambat, tidak ada satupun elemen dari sistem alam yang tidak akan dipengaruhi oleh campur tangan manusia. Tentu, dengan tingkat perubahan tergantung pada intensitas intervensi manusia serta kerentanan sistem fisik. Selanjutnya, bentukan-bentukan asal proses antropogenik. Beberapa kenampakan dihasilkan oleh aksi antropogenik langsung maupun tidak langsung. Pada kenampakan oleh aksi antropogenik langsung, bentuknya cenderung relatif jelas dan seringkali dibuat dengan sadar dan sengaja dengan tujuan tertentu. Contoh dari kenampakan aksi antropogenik langsung, antara lain konstruksi, misalnya spoil tip di Ukraina, kemudian ada ekskavasi, misalnya pertambangan emas atau super pit di Australia, kemudian ada intervensi pada sistem hidrologi, misalnya bendungan-bendungan di Indonesia, salah satunya di Karawang, kemudian ada pertanian termasuk budidaya, peternakan, dan hortikultura, seperti di lahan-lahan pertanian di Jerman. Sementara itu, proses olah aksi antropogenik tidak langsung lebih sulit untuk diidentifikasi. Hal ini karena proses ini tidak menghasilkan bentuk lahan baru, melainkan hanya mempercepat proses alami yang ada, seperti penurunan muka tanah akibat penggunaan air tanah secara masif di DKI Jakarta. Bentukan ini tidak dapat diidentifikasi secara langsung karena tidak terlihat secara kasat mata. Bentukan ini baru dapat dikenali ketika telah dilakukan pengolahan data lebih lanjut secara temporal. Contoh lain dari hasil proses ini yang pertama, percepatan erosi dan sedimentasi dapat melalui pemotongan lereng dan aktivitas pertanian. Yang kedua, kegagalan lereng atau slope failure sebagai akibat dari adanya permukiman, konstruksi cut and fill dalam pembangunan jalan,
pembangunan gedung dan rel kereta api, perubahan tutupan lahan, dan pembuatan terasering dalam pertanian. Yang ketiga, gempa-gempa antropogenik, yaitu gempa yang terpicu dari aktivitas-aktivitas manusia yang memengaruhi tekanan pada karak bumi. Kenampakan oleh aksi antropogenik langsung cenderung lebih mudah diidentifikasi, baik secara kasat mata di lapangan maupun melalui data spasial seperti citra penginderaan jauh. Dalam identifikasi melalui citra penginderaan jauh, digunakan kunci interpretasi sesuai dengan kemampuan interpreter. Berikut adalah contoh kunci interpretasi dari beberapa unit pemetaan antropogenik, dikutip dari Walstra et al. Tahun 2011. Misalnya, identifikasi jalan aspal melalui citra penginderaan jauh. Oleh Walstra et al. Digunakan beberapa kunci interpretasi, yaitu rona, pola, dan asosiasi. Selanjutnya, hasil praktikum acara ini. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bentukan oleh aksi antropogenik tidak langsung cenderung lebih sulit diidentifikasi melalui observasi lapangan maupun citra penginderaan jauh. Sehingga hasil praktikum acara ini yaitu menemukanali bentuk lahan asal proses antropogenik langsung melalui citra yang disediakan tim asisten, dan kemudian dibuat sketsa dan dilakukan pengisian tabel. Jenis-jenis asal antropogenik yang dimaksud yaitu konstruktif, ekskavasi, intervensi hidrologi, dan pertanian. Berikut adalah contoh delineasi citra. Teman-teman hanya perlu melakukan delineasi terhadap bentuk lahan asal proses antropogenik pada citra yang disediakan. Misalnya pada citra di Salindia ini yang menampilkan reklamasi untuk masjid di Teluk Kendari. Pada citra ini terdapat bentuk lahan asal proses selain antropogenik, seperti sungai dan teluk. Nah, teman-teman tidak perlu melakukan delineasi terhadap sungai dan teluk karena tidak termasuk asal proses antropogenik. Berikut ini contoh tabel untuk pengerjaan hasil praktikum acara ke-13. Pada kolom pertama, teman-teman isikan nama bentuk lahan sesuai yang diidentifikasi dari hasil praktikum pertama. Pada kolom kedua, diisikan jenis proses yang terjadi pada bentuk lahan tersebut. Apakah konstruktif, ekskavasi, intervensi hidrologi, atau pertanian? Kolom selanjutnya, teman-teman isikan dengan sketsa dari bentuk lahan terkait. Teman-teman bisa melakukannya secara digital dengan dibantu perangkat lunak yang teman-teman kuasai, maupun secara tradisional pada kertas, lalu difoto atau dipindai. Pada kolom keempat, isikan dengan kunci-kunci interpretasi yang teman-teman gunakan dalam menemukanali bentuk lahan terkait. Misalnya bagaimana rona, warna, dan tekstur dari bentuk lahan tersebut sehingga teman-teman identifikasi sebagai suatu bentuk lahan antropogenik. Sementara kolom terakhir diisikan pengertian singkat dan aspek-aspek geomorfologinya. Salindia ini menampilkan literatur yang kami gunakan dalam menyusun penjelasan mengenai geomorfologi antropogenik. Demikian penjelasan acara ke-13. Apabila ada pertanyaan, silakan didiskusikan bersama teman kelas dengan dibimbing oleh asisten masing-masing. Terima kasih.